Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat. Suara saya cukup jelas apa kurang ya? Ini kemarin juga soalnya meeting kayaknya kurang jelas. Jelas, Kak. Cukup ya? Jelas, Pak. Iya, kita lihat dulu di ini ya, di sebentar. Yang tugas yang lalu itu saya belum cek isinya, tapi kalau lihat dari formatnya kayak kelihatannya CSV ya. CSV itu kan tidak bisa menyimpan formula ya. Maksudnya jadinya kan tidak ada hitungannya gitu. Harusnya sih. Oke, nanti sambil dilihat ya. Mungkin kita bisa diskusi lagi di minggu depan, insya Allah. Kalau nggak ada halangan bisa offline, tapi tergantung kondisi juga. Eh, Tadi mana sih itu? Siapa namanya? Hilang, Pak. Sepertinya jaringan, Pak. Jaringan. Putus-putus ini. Oke. Ya ini nanti ada recordingnya juga, tapi kita tunggu ya. Kalau ini nanti terlalu banyak, hilangnya gitu. Si siapa? Gilang posisinya di mana dia? Di rumah apa di kantor apa di jalan? Kurang tahu, Pak. Sepertinya di kantor, Pak. Iya. Hari ini hanya kuliah ini aja. Hari ini eh, ada pemodelan matematika, Pak. Sore. Online juga ya biasanya. Kalau minggu lalu, ya online. Modelan praktikum ya, praktikum atau kuliah? Yang hari ini kuliah, Pak. Praktikumnya Oh, besok. oke. Masih Pak Budi ya? Apa udah Pak Kusnul? Udah, Pak Jusnul, Pak. Oke. Ya, ini sambil nunggu si ini ya, Gilang. Jadi ini dari rencana urutan seperti yang di semula itu, yang di sini ya, ini jadi terpaksa agak ada ngacak, tapi memang tidak ada hubungan urutan sih sebetulnya di sini ya, di materi ini. Jadi sekarang kita masuk dulu ke drainase bawah permukaan yang kebetulan bahannya lagi sudah siap gitu ya, sudah banyak. Bentar, ini terekod kan ya? Ya, ya ini kalau lihat di LMS ini ada beberapa ini ya, ada beberapa menu atau beberapa activity. Yang pertama ini ada drainase bawah permukaan ini page yang isinya tuh narasi ya, penjelasan tulisan mengenai yang berhubungan dengan drainase bawah permukaan. Ini sebetulnya diambil dari ada pustakanya, tapi saya belum upload pustakanya di apa di kelas ya. Tapi dari kontennya sebetulnya bisa bisa untuk pemahaman awal bisa digunakan. Nah, berikutnya ada file ini, sorry, bukan analisis ini yang ini ya. Drainase bawah permukaan. Ini saya bikin slide berdasarkan ada dokumen papernya FAO dari FAO. Nah, paper FAO-nya ada di sini nih, ada di referensi-referensi ini nanti dilihat di nomor 4 kalau nggak salah di yang file keempat. Yaitu di sini
saya buat ininya, filenya. Nah, hari ini paling kita akan bicara yang ini gitu ya. Kita akan gunakan yang ini aja. Apa diskusinya yang di sini. Kemudian kalau misalkan jaringannya kurang baik, videonya nggak apa-apa ditutup ya. Cuma nanti kalau misalkan diajak apa ditanya mohon bisa merespon baik secara audio maupun bisa juga lewat chat nanti. Saya menutup ini gimana caranya? Menunya menghalangi. Hide floating meeting control. Ya, ini akan kita bahas. Nah, kemudian nanti ya silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau merespon, silakan pakai chat ya kalau jaringannya kurang bagus. Nah, ini bentar. Oh, harus dibuka kembali dulu ya. Nah, ini nanti ada tugas. Nah, tugasnya itu sebetulnya hanya membuat makalah ya, makalah mengenai subsurface drainage ya. Nah, ini yang dicakup di dalam tugas ini ada definisi, tujuan, fungsi, manfaat, perancangan dan instalasi, operasional sistem drainase bawah permukaan, dan studi kasus berdasarkan referensi. Nah, tapi bisa aja ini nanti bentuknya sudah langsung studi kasus gitu. Tapi di dalam studi kasus itu ada penyebutan mengenai definisi, penjelasan tujuan, kemudian bagaimana merancangnya, bagaimana instalasinya, kemudian sedikit mengenai operasional sistem drainase bawah permukaan, ya seperti itu. Jadi studi kasus ini bisa menjadi kasus tersendiri di subbab tersendiri atau makalahnya memang mengenai studi kasus yang di dalamnya mencakup poin-poin ini gitu ya. Nah ini dikerjakannya kelompok aja, mungkin bersama-sama berdua, tapi nanti tolong disubmit per orang sendiri-sendiri. Nanti disubmitnya ke sini, tinggal diklik nanti bisa disubmit. Ini kalau deadline-nya sebetulnya minggu depan, tapi fleksibel sih sebetulnya. Kalau masih misalkan belum sempat, terus selama masih bisa diupload, nanti diupload aja. Nah, seperti itu. Nanti pekan depan juga kalau misalkan memungkinkan offline, nanti kita diskusikan di offline. Kalau enggak, ya nanti kita ketemu online lagi, kita diskusikan di online ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Ini ya, di referensi-referensi, ini ada beberapa paper. Yang pertama ini paper, kalau FAO menyebut paper itu sebetulnya buku ya. Buku bisa digunakan untuk referensi berbagai aktivitas atau analisis atau pekerjaan yang terkait dengan yang dicakup oleh FAO. Biasanya ini terkait dengan water management. Kalau yang ini termasuk di dalamnya manajemen water management gitu untuk produksi pangan, jadi untuk pertanian. Jadi di sini ada biasanya ada seperti untuk penentuan kebutuhan air tanaman, untuk irigasi, untuk drainase seperti itu. Nah, ini adalah yang khusus mengenai, ini harus di-download dulu ya. Ini mengenai subsurface drainage ya. Bukunya panjang, jadi nanti Anda bisa browsing kilat dulu lewat daftar isinya. Kemudian nanti di fokus saja apa yang sedang dibutuhkan untuk dipelajari bisa dilihat di situ. Ya. Nah kemudian untuk drainase bawah permukaan itu kalau di kita ya di kami di SIL ini sebetulnya sudah beberapa tahun ya mungkin 10 belum sampai 10 tahun lebih sih sebetulnya 10 tahunan ya itu sudah melakukan kegiatan yang menggunakan salah satu teknologi drainase bawah permukaan yang asalnya dari Jepang, sheet pipe ya. Nah ini ada 3 paper yang merupakan hasil penelitian dan sudah dipresentasikan ya di
di conference international conference ya, yang semuanya itu kami dosen-dosen di kita tuh ada yang terlibat gitu. Yang pertama ini yang paling atas ini ya, yang kedua ya, link kedua ini nanti mengenai yang disampaikan oleh produsennya langsung. Jadi yang dibawakan oleh salah satu produsen seat pipe, aplikator seat pipe dari Jepang, ini mengenai bagaimana mengkonversi atau memperbaiki drainase lahan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang nomor dua, ini sebetulnya paling baru, tapi baru paling belakangan kita munculkan. Ini adalah pengukuran ya, pengukuran di salah satu lahan yang sudah diinstal sheet pipe di Indonesia, satu-satunya mungkin yang diinstal secara proper itu di Sukamandi di Subang, Jawa Barat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menghitung atau mensimulasikan distribusi muka air tanah ketika kita menggunakan sheet pipe. Jadi aliran di dalam tanahnya seperti apa gitu. Ini tulisannya Pak Budi ya, Pak Budi Indra Setiawan. Seperti itu nanti kita akan ke sana juga. Nah, sebelumnya kita coba dulu yang lihat yang ini ya, yang di sini dulu nih. Nanti silakan dibaca lagi. Nah, sebetulnya memang bagusnya sih kita bicara dulu yang drainase permukaan. Tapi karena kalau drainase permukaan di level S2 itu mungkin kita nggak bicara sekedar menghitung limpasan, tapi juga memodelkan aliran gitu kan. Nah, bagian itu memang agak agak sulit. Saya masih perlu memilih materi yang pas gitu ya untuk drainase permukaan. Jadi kita mulai dari sini dulu. Tapi intinya kalau kita bicara drainase kan pengelolaan air berlebih ya. Jadi ada air yang berlebih yang harus kita keluarkan dari lahan, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara drainase permukaan, yang gampangnya adalah sistem yang dirancang menghilangkan kelebihan air dari profil tanah khususnya. Nah, profil tanah ini bisa, kalau di konteks di sini mungkin akan lebih banyak di konteks di area pertanian, tapi sebetulnya kalau kita bicara pengembangan di lahan basah itu area yang digunakan di eh, kegiatan di atas lahan basah itu bukan cuma kegiatan pertaniannya gitu, tapi di situ ada perkantorannya dan sebagainya yang juga membutuhkan drainase permukaan ya, dan drainase air dari dalam tanah. Bahkan kemudian ada yang di apa dipaksa kompaksi secara permanen, kemudian ditambahkan material di atasnya untuk bisa cukup kuat didirikan rumah atau bangunan yang bisa digunakan secara permanen. Ya, seperti itu. Nah, kalau drainase bawah permukaan ini biasanya kita akan menanam jaringan pipa atau jaringan yang bisa mengalirkan air di dalam tanah. Nah, itu maksudnya apa? Mungkin kapan-kapan kita diskusikan ya, tapi gampangnya kalau kita meletakkan pipa itu bisa mengeluarkan air dari dalam tanah, kemudian masuk ke dalam pipa dan dari pipa dialirkan ke saluran drainase utama ya. Nah, kita bisa bayangkan pipa itu bisa diganti berbagai hal yang bisa berfungsi serupa, misalkan seperti kanal yang di dalam tanah tapi diisi dengan material yang uh, cukup porus gitu ya. Jadi seperti aquifer tapi kecil-kecil ya seperti itu juga bisa. Tapi memang itu mungkin perlu pengkajian lebih lanjut karena banyak yang harus dipertimbangkan. Karena di dalam tanah salah satu yang perlu dipertimbangkan kan ketika di atasnya diinjak itu apa yang terjadi gitu. Ada pembebanan di atas, apa yang terjadi dengan pipa-pipa yang di dalam tanah. Sehingga itu akan menentukan nanti metode yang kita gunakan, bahan yang kita gunakan untuk pipanya seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara dalam konteks di bidang pertanian, ini tujuannya akan ke arah menciptakan kondisi tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kita menghindarkan akar itu dari kondisi stres kelebihan air seperti itu. Dan juga di permukaan biasanya kan kalau terjadi genangan itu kadang-kadang karena
ada cekungan di permukaan gitu ya. Kita sudah menurunkan apa namanya? Sudah membuat saluran drainase, tapi ada cekungan-cekungan yang kemudian air itu ngantong di situ gitu. Nah, itu khususnya untuk tanah-tanah yang sifatnya liat berat atau lempung berat gitu ya, itu cukup sulit di manage tanpa intervensi seperti drainase bawah permukaan. Ya, jadi di sini intinya kalau kita bicara drainase bawah permukaan untuk tanaman, intinya adalah kita mau meningkatkan produksi gitu ya. Intinya kita memastikan survival dari tanaman itu tinggi, tidak terganggu oleh adanya genangan di permukaan, baik di permukaan maupun kelebihan air di dalam tanah, sehingga akar tanaman itu untuk tanaman-tanaman yang memang dia tidak tahan dengan kondisi saturated atau kondisi jenuh, itu bisa rusak, akarnya bisa rusak. Jadi menghindari itu. Nah, bagaimana, apa yang bisa diselesaikan kalau kita punya sistem drainase bawah permukaan? Ada beberapa hal yang ini umumnya ditemukan di daerah beririgasi atau lahan basah atau lahan irigasi ya. Yang pertama, lahan itu jenuh air, tapi airnya itu sulit dikeluarkan. Meskipun kita buat saluran-saluran drainase di kiri kanan di keliling gitu ya, tapi karena air itu terikat cukup kuat di dalam tanah, tanahnya itu ketika sudah cukup padat, sudah cukup jenuh itu menjadi padat dan menjadi apa istilahnya, eh, kedap ya, hampir kedap seperti itu, maka lahan itu bisa jenuh air berkepanjangan gitu, khususnya di musim basah, musim hujan. Nah, jadi dari sini sistem drainase bawah permukaan itu bisa membantu mengurangi kadar air yang berlebih pada lapisan tanah yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian ada juga masalah salinitas. Jadi kalau di lahan-lahan tertentu tuh salinitas itu bisa disebabkan beberapa hal ya. Yang pertama itu kalau di daerah kering, eh, biasanya karena penggunaan air irigasi dan itu menyebabkan ada deposit garam-garam ya seperti itu di tanah. Tapi kalau kondisi seperti itu biasanya tanahnya sendiri tidak tidak sulit mengalirkan air atau drainasenya secara natural sebetulnya bagus, masih baik ya. Jadi kita masih bisa mengandalkan asal diberikan air dengan konsentrasi garam yang rendah atau di hujan-hujani gitu ya. Kemudian diberikan saluran drainase kiri kanan itu mungkin akan sudah bisa teratasi. Tapi kalau di tanah-tanah yang kedap, yang di iklim basah khususnya seperti di kita itu, kemungkinan yang terjadi kan ada beberapa lahan itu salinitasnya tinggi karena memang ada intrusi air laut, baik dari dalam tanah maupun dari permukaan, dari rob gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu yang bisa dilakukan adalah kita menyediakan muka air tanah yang rendah di situ, sehingga ketika ada air segar baik dari hujan maupun irigasi, garam-garam yang ada terdeposit di dalam tanah itu bisa dialirkan ke bawah gitu ya. Tapi tentunya ini akan harus dihitung-hitung juga karena biaya ya untuk membuat drainase permukaan itu cukup besar. Jadi harus dilihat apakah visible dalam artian itu perlu nggak sih kita berupaya seperti itu untuk mencuci tanah dari kadar garam ya seperti itu. Tapi intinya bisa dilakukan. Saya juga pernah melakukan penelitian ini sederhana dengan mahasiswa S1 mengenai apa laju pencucian garam di dalam tanah pasir, udah lama sih. Dan itu memang bisa dilakukan. Dan kemudian yang kalau yang pertama kan tadi kejenuhan tanah ya, di sini kan kejenuhan tanah. Nah, ada juga water table. Water table itu kan tinggi muka air yang di dalam tanah ya. Jadi lapisan batas paling atas tanah itu jenuh, dalam artian kalau kita gali itu maka pada kedalaman tersebut kita dapat air. Jadi seperti genangan di bawah tanah.
Nah, ini kalau untuk tanaman-tanaman tertentu ini bisa mematikan atau paling tidak mengurangi fungsi biologisnya terganggu dan harus apa namanya? Harus dikeringkan lah seperti itu ya. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah yang bisa diperoleh ketika kita memiliki sistem drainase bawah permukaan. Oke, berikutnya kalau prinsip drainase bawah permukaan itu tidak rumit sebetulnya. Pada intinya kita akan menggerakkan air itu vertikal ke bawah. Jadi yang kalau drainase permukaan kan kita mengalirkan di permukaan ke arah yang elevasinya lebih rendah atau ke arah slope yang lebih searah slope ya, ke arah slope. Kemudian di ujung slope itu mungkin ada saluran drainase penangkap pengumpul seperti itu. Nah, kalau di sini di drainase bawah permukaan itu kita mengarahkan aliran itu ke bawah. Nah, supaya aliran air itu bisa ke bawah, kan dia nanti akan bergerak di intinya bergerak di dalam celah-celah atau pori-pori ruang-ruang di dalam tanah ya. Kalau di eh, pembuatan drainase permukaan yang sekarang itu rata-rata sudah akan menyediakan antara seperti celah atau memang bekas galian di atas sistem pipa-pipanya ya seperti itu. Karena ketika pemasangan kan ada yang harus digali. Nah, kalau di sheet pipe itu nanti tekniknya berbeda, nanti bisa dilihat di paper yang ada di sini di kelas ya. Itu intinya ada jalan untuk keluar dari dalam tanah. Jadi jalannya itu bisa melalui celah-celah itu yang dibuka ya, atau melalui pori-pori tanah itu sendiri. Jadi intinya kita menyediakan gradien, menyediakan head yang rendah gitu ya di dalam tanah. Jadi air itu nanti akan yang ada di dalam pori-pori tanah maupun di permukaan sebagian itu akan bergerak ke bawah sampai ke kedalaman pipa yang kita siapkan. Nanti eh, tentunya ini kembali ke mungkin saya nggak tahu apakah pernah belajar nih hukum Darcy. Hukum Darcy itu untuk aliran di dalam bahan porus itu akan ada gradien hidrolik di dalam tanah. Jadi itu akan menentukan kecepatan alirannya dan akan dipengaruhi juga oleh konduktivitas hidrolika tanah. Ini mungkin kadang-kadang atau bisa dipertukarkan konduktivitas hidrolika tanah itu dengan permeabilitas ya, permeabilitas tanah. Tapi ini dalam konteks aliran, air ya. Konduktivitas hidrolika itu kan artinya seberapa cepat tanah itu bisa mengalirkan air, melalukan air. Permeabilitas juga artinya sama seperti itu. Tapi sebetulnya kalau dipelajari secara ini, asal-usul istilahnya itu sedikit berbeda sebetulnya. Cara pengukuran atau konsep pengukurannya juga sebetulnya sedikit berbeda. Tapi kita bisa gunakan istilahnya bisa dipertukarkan. Nah, ini ada beberapa contoh parameter desain utama. Ini tentunya tergantung dari teknologi yang digunakan. Ini basisnya yang ada di FAO ya. Ini menggunakan tile drainage yang pipanya besar-besar. Jadi kedalaman pipanya tuh mulai dari 0,8 sampai 2 meter. Nanti kalau Anda baca yang di paper yang mengenai sheet pipe itu kedalamannya hanya 0,3 sampai 0,6, jadi lebih rendah karena memang target ketakannya tuh berbeda gitu ya. Kemudian space atau jarak antar pipa ini bisa 10 sampai 50 meter. Dan ini kita bicaranya biasanya lahan yang memang luas. Di Eropa, di Amerika kan lahannya luas-luas. Kalau di Asia, Indonesia, Jepang itu kan lahannya tidak seluas itu. Dan eh, apa namanya? Eh, lahannya tidak terlalu luas dan posisinya juga biasanya sempit gitu. Kalau ini memang satu berhektar-hektar lahan itu isinya lahan semua gitu. Kemudian gradien pipa ini 0,1 sampai 0,5%. Nah, ini untuk yang tile drainage memang seperti ini. Kemiringannya tuh cukup signifikan. Jadi kalau kita tarik lahannya tuh
apa jauh sekali, misalkan bisa sampai lahannya ukuran bisa sampai 1 kilometer gitu, bisa dibayangkan gradien kedalaman kedalaman pipa di ujungnya itu akan menjadi seperti apa. Sementara kalau nanti Anda baca yang di sheet pipe itu, kemiringan ini bisa dibilang 0%, karena memang kita hanya disediakan nanti bukaan di hulunya itu adalah untuk saluran udara masuk, dan di hilirnya itu langsung ke saluran drainase utama, pengumpul atau drainase utama seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat perbedaannya. Dua-duanya prinsipnya sama, menyediakan supaya air itu bergerak dari zona bertekanan tinggi ke rendah, dari atas ke bawah ya seperti itu. Dan untuk itu kita perlu memberikan jalan air keluar pada kedalaman tertentu. Dan untuk case yang di sini ini adalah yang seperti ini parameter desainnya. Ini untuk tile drainage dengan apa? Pipanya besar-besar kok ini. Mungkin saya kira 20 sampai 50 cm ya ukurannya. Sementara kalau sheet pipe itu pipanya hanya 5 cm ukurannya. Ya, seperti itu. Kemudian jenis eh, ini ilustrasinya AI ya. Jadi nggak tidak representatif sebetulnya. Saya belum hapus ini. Eh, diberikan sama desainernya secara ini otomatis gitu. Tapi sebetulnya kelihatan sih ininya ya. Eh, jadi kalau drainase sebuah permukaan itu bisa berarti dua dua ini ya dua jenis sistem lah. Eh, dengan bahwa tujuannya itu adalah menurunkan muka air tanah kayak water table ya, maka kalau drainase urban gitu ya, itu kan sebetulnya memang betul-betul untuk menghilangkan air di permukaan, menghilangkan air dari permukaan yang mengganggu gitu ya. Tapi air itu kemudian nanti ada yang langsung diteruskan ke laut, ke danau, atau disimpan dulu di kolam retensi atau diresapkan kan seperti itu. Nah, kalau di sini nih tanahnya memang yang di drain, makanya walaupun salurannya mungkin sistem terbuka, tapi dia termasuk drainase sebuah permukaan karena kita mengurangi kadar air yang di dalam tanahnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini bentuknya bisa saluran terbuka di permukaan tanah, saluran dangkal. Kemudian biaya konstruksinya sangat rendah. Ini mungkin kalau misalkan Anda punya lahan yang cenderung untuk lowland atau basah gitu ya. Kemudian Anda ingin menanam tanaman, menggunakannya untuk produksi tanaman yang tidak boleh terendam air perakarannya. Maka kita bisa membuat saluran di dalam petakan itu dengan kedalaman lebih rendah daripada kedalaman perakaran. Nah, dari situ nanti kan air akan keluar ke saluran. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan air dari saluran-saluran itu. Kalau masih cukup gradien gravitasi, kita bisa secara gravitasi. Kalau tidak, kita bisa buang dengan pompa. Ya, seperti itu. Nah, jadi biaya konstruksinya sebenarnya rendah, tapi dia akan mengurangi lahan yang bisa digunakan. Karena kan saluran terbuka, kita nggak bisa tanam ya biasanya. Kemudian karena saluran terbuka, banyak yang masuk ke situ, harus di-maintain secara rutin, digali, dibersihkan, dan sebagainya. Yang berikutnya yang lebih canggih, dalam artian lebih sulit, lebih mahal, tapi lebih lebih sustain lah dalam hal ini ya, dalam hal penggunaan teknologi. Ini sistem tertutup. Intinya kita menanam pipa, dan pipanya itu harus yang memiliki perforasi atau lubang-lubang. Jadi pipa drainase itu pasti nanti ada lubang-lubangnya, dan ini tidak mengurangi lahan produktif karena posisinya di bawah tanah. Hanya biaya investasinya pasti lebih tinggi. Nanti mungkin pekan depan ya kita bisa diskusi sedikit mengenai biaya investasi yang terkait teknologi-teknologi yang ada. Tapi kalau sudah sekali dipasang, ini bisa lebih tahan lama dan efisien, itu dalam artian apa namanya, volume kapasitasnya itu tidak tidak banyak berkurang gitu. Sebenarnya tergantung dari teknologi yang digunakan, tapi misalkan contoh untuk sheet pipe ya. Sheet pipe itu mungkin umur yang tertua sekarang itu antara 20 sampai 25 tahun masih bekerja dengan cukup baik.
Yang saya tahu seperti itu. Tapi di Jepang ya. Kalau di Indonesia di IPB sebetulnya kami juga sudah pernah menginstall, tapi caranya tidak standar gitu ya. Jadi kita uruk, kemudian urukannya kita treatment supaya tidak tidak pecah seperti itu. Dan itu posisinya ada di belakang Duta Berlian, kalau tahu hotel itu ya, ada lahan percobaan milik IPB. Kita di situ kerjasama dengan dosen dari agronomi. Jadi satu satu plot itu kita bisa gunakan untuk implementasi misalkan irigasi genangan bisa, irigasi bawah permukaan bisa, tanahnya dibuat basah bisa, dibuat kering juga bisa dengan sistem yang kita sudah buat. Tapi sekarang masih kita amati apa namanya performance ya. Kita baru 3 tahun lah kurang lebih sampai sampai tahun ini. Seperti itu. Nah untuk pipa drainase bahannya bisa tanah liat, bisa PVC, bisa HDPE. Tapi mungkin untuk di Indonesia yang banyak ini ya PVC atau HDPE yang bisa digunakan mungkin PVC atau HDPE. Tanah liat bisa juga tapi pembuatannya kan susah dan dia agak kaku gitu ya. Saya belum pernah dengar malah ada pipa-pipa dari tanah liat yang digunakan di Indonesia sekarang. Kalau yang sheet pipe itu masuknya yang ini HDPE. Tapi kalau kita sekedar mau mencoba, ya kita bisa gunakan PVC, kita lubang-lubangi sendiri. Hanya nanti perlu dipertimbangkan bagaimana cara melindunginya dari runtuhan tanah supaya tidak tersumbat dan tidak ini juga tidak apa rusak karena tekanan di atas tanah. Kan kalau di lahan pertanian biasanya ada alat berat masuk seperti itu. Nah ini material ini eh, ada pipa drainase ini perlu dipilih materialnya. Yang menjadi kriteria pemilihan material itu adalah pertama kekuatan mekanik. Jadi dia tahan atas pembebanan di tanah, ketahanan terhadap polusi dan degradasi, kemudian eh, memiliki permeabilitas yang sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya biaya dan apakah dia tersedia di lokal. Nah, masalahnya untuk sheet pipe itu kita masih impor dan itu belum umum gitu di Indonesia. Kalau tile drainage mungkin lebih mudah ya, drainase bawah permukaan yang menggunakan pipa apa yang seperti ulir itu ya. Apa dia seperti agak elastis seperti itu ininya pipanya. Itu mungkin lebih lebih umum, lebih banyak dipasarkan di Indonesia mungkin lebih banyak lebih dikenal. Tapi untuk sheet pipe ini terus terang belum karena memang konsep atau tujuannya itu agak berbeda ya dengan tile drainage yang biasa. Nah, kemudian diameter pipa ini antara 50 sampai 200 mm. Kalau untuk sheet pipe dia di 50 mm. Ini tergantung dari laju aliran. Jadi kan kalau diameter dari pipanya makin kecil, jumlah atau kapasitas alirannya juga makin kecil gitu ya. Tapi kalau kita bisa buat banyak apa spasi antar pipanya itu tidak terlalu jauh kan, jadi satu lahan bisa banyak. Itu juga akhirnya sama juga. Jadi bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah ini material pelindung. Material pelindung ini jadi intinya pipa, kemudian ada selubungnya gitu ya. Pipa ada selubungnya dan ini akan mencegah penyumbatan pipa oleh partikel tanah. Kemudian meningkatkan area masuk pipa air ke dalam pipa karena eh, kalau pipa itu langsung dibungkus tertutup sama tanah itu biasanya ada pori-pori yang akan tersumbat sehingga dan aliran air di dalam tanah itu tidak seleluasa kalau kita gunakan envelope atau selubung ya. Nah, materialnya apa yang untuk envelope ini ada agregat kerikil pasir kasar, kemudian ada serat kelapa, ini material organik ya. Ada geotekstil, kita gunakan agregat pasir kasar sama geotekstil. Tapi kalau pasir kasar seperti biasa saja diurukan itu lama-lama nanti akan memadat dan akhirnya sama juga menyumbat. Jadi yang sudah kita buat sekarang ini
pasirnya kita treatment lagi sehingga dia cukup keras. Ya, treatment itu dengan apa penguatan eh, kalsium karbonat ya, kalsit nih. Jadi dia udah seperti batu karang aja gitu di dalam tanah. Ini yang kita aplikasikan di mana di Duta Berlian di Sauber. Nah, kemudian apa yang harus dipikirkan ketika kita melakukan perencanaan? Nah, perencanaan ini yang pertama adalah kita harus memperhitungkan atau mendapatkan berapa laju drainase yang dibutuhkan. Ini satuannya biasanya kalau di pertanian kan tidak terlalu sesensitif di kota ya. Kalau di kota mungkin di mana genangan luasnya berapa, kedalaman berapa, hilangnya berapa lama setelah hujan berhenti kan gitu ya. Itu hitungannya mungkin kalau bisa ya hitungannya jangan sampai melewati 1 jam gitu. Jadi bisa jam-jaman. Tapi kalau di pertanian kita mungkin bisa agak leluasa. Misalkan cukup asal jangan melewati 1 hari aja gitu ya. Karena itu hitungan dari laju drainasenya bisa selonggar milimeter per hari. Ini berarti persatuan luas ya, milimeter per hari persatuan luas. Kemudian bagaimana konduktivitas tanah, konduktivitas hidrolika tanahnya. Karena walaupun sistem drainase kita cepat, tapi tanahnya tanahnya kedap juga harus harus dilakukan sesuatu supaya air itu bisa lebih lancar mengalir. Dan selanjutnya adalah kedalaman muka air tanah. Kedalaman muka air tanah ini kalau di lahan-lahan yang bukan lahan basah, dalam artian bukan bukan lahan pasang surut ya, ini kemungkinan tidak terlalu ada masalah. Mungkin kalau sumur-sumur gali aja kan saya kira di atas 5 meter ya rata-rata. Tapi kalau di lahan basah itu airnya kadang-kadang kan di atas tanah. Jadi ini akan menjadi apa namanya? Menjadi pertimbangan untuk kita ketika membuat sistemnya itu akan seperti apa. Nah, ini ada persamaan Hookewood. Saya gambarnya nggak bisa muncul di sini ya. Ini persamaan Hookewood itu persamaan yang merepresentasikan kalau kita punya lahan, kemudian di lahan tersebut berada di antara dua drainase bawah permukaan. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Hookewood ini untuk mendapatkan profil tinggi muka air di dalam tanah setelah drainase itu di dibuat ya. Nah, ini ada dipengaruhi oleh diameter pipa drainasenya, kedalaman lapisan kedap, kemudian kenaikan muka air kenaikan muka air antar pipa itu maksudnya eh, apa namanya tinggi muka air di tengah-tengah pipa, kemudian berapa laju drainase yang akan kita berikan ya seperti itu. Enggak, mana tadi? Oke, desain sistem drainase. Kemudian eh, ini ada beberapa parameter tipikal. Ini dari buku yang FAO yang tadi saya bilang ya. Nanti silakan dilihat. Karena ini sebetulnya tipikal tapi tidak menjadi harus seperti ini gitu. Ya. Jadi betul-betul tergantung dari nanti di investigasi di lapangan kita butuhnya seperti apa. Nah, ini adalah prosedur instalasi tapi ini untuk yang memerlukan alat berat di penggalian. Jadi ini yang menggunakan penggalian. Ini gambarnya nggak terlalu stretch ya, lebar. Yang pertama adalah penggalian. Kita menggali seperti menggali parit. Kemudian di dasar parit itu kita letakkan apa namanya? Mungkin seperti landasan ya seperti itu. Material untuk di bagian dasar dari saluran biasanya sama dengan material selubung. Kemudian kita memasang pipa drainasenya. Nah, ini bisa pipa yang digunakan sesuai dengan teknologi yang akan kita terapkan. Kemudian pipanya ditutup dengan material filter yang tadi. Setelah itu baru dikubur ulang, ditutup lagi di ininya, paritnya.
Dan lalu kalau sudah di install ya kita tes dulu sistem drainase. Ya, seperti itu. Ini prosedurnya kira-kira seperti ini. Tapi secara detail, mungkin untuk berbagai teknologi itu secara detail urutannya seperti ini. Tapi nanti bagian excavation trench excavationnya mungkin diganti dengan kita kalau seperti sheet pipe itu hanya dengan menarik bajak untuk menginstal membuat terowongan di dalam tanah gitu ya. Jadi tidak ada penggalian, tapi langsung dengan bajak dan alat berat, ya, bajak yang ditarik alat berat. Kemudian pada waktu yang sama ini juga dilakukan gitu. Ini sampai ke sini dilakukan. Nah, pembuatan cover kemudian bedding material itu dilakukan bersamaan dengan pembentukan terowongan itu. Jadi kalau terowongan di dalam tanah sudah terbentuk, dia sebetulnya sudah berfungsi sebagai cover sekaligus eh, apa tidak perlu bedding lagi gitu. Dan bahkan kita tidak perlu lagi melakukan penguburan ulang, penguburan dari paritnya. Jadi itu sangat cepat. Nanti bisa dilihat di paper yang mengenai sheet pipe ya. Ya seperti itu. Jadi lebih lebih mudah, tapi memang tergantung dari kebutuhan lahannya akan seperti apa. Oke, kemudian untuk sistem yang biasanya dihadapi, masalah yang biasa dihadapi ini penyumbatan, kerusakan struktur, sambungan yang rusak. Jadi ini harus dilakukan inspeksi rutin, pembersihan, perbaikan, seperti itu. Dan ini untuk pemeliharaan umurnya biasanya ditarget 20-30 tahun. Karena kalau cuma 1 tahun, 5 tahun rusak kan rugi ya. Susah juga. Ketika kita menginstal itu, lahan itu praktis nggak bisa digunakan. Jadi kalau bolak-balik dibongkar pasang ya ada kerugian, lahannya tidak bisa berproduksi. Kemudian untuk interval pemeliharaan ini lagi-lagi dari FAO antara 2 sampai 5 tahun. Kalau yang di Duta Belian ya karena lahannya juga kecil dan tidak terlalu sulit, kita bisa sewaktu-waktu kita bisa lihat gitu ya. Tapi biasanya kita cek dari laju drainasenya saja sudah ada ini sudah bisa diperkirakan ada masalah atau tidak dengan sistem kita di dalam tanah ya. Dan ini katanya untuk biaya pemeliharaan itu ini 25% ya dari biaya investasi per tahun kalau saya tidak salah paham ya di sini. Nah, ini ada satu kasus tapi kasusnya di Mesir. Ini saya juga belum baca detail terus terang untuk ininya, hanya diambil beberapa hal utama ya di sini, hal pokoknya di dalam studi kasusnya. Ketika sudah diterapkan, maka ternyata terjadi peningkatan hasil panen 30-50%, penurunan kadar garam tanah 40-60%, peningkatan efisiensi penggunaan air 25%. Nah, ini sebetulnya yang dituju ya. Jadi ketika kita akan menggunakan sistem drainase bawah permukaan, khususnya untuk di lahan produksi, maka target ini tuh yang harus dijadikan parameter, salah satu yang harus dijadikan parameter supaya memang keputusan untuk melakukan instalasi drainase bawah permukaan itu tepat. Jadi memang kita bisa efisiensi air, kemudian kesehatan tanahnya terjaga, hasilnya meningkat ya, seperti itu. Ini contoh sistem drainase ya seperti yang di bawah yang digunakan di teknologi. Jadi artinya sebetulnya kita bisa buat sendiri dengan prosedur yang tadi diperhatikan, kita buat sendiri dengan pipa-pipa PVC yang tersedia di material ya, kita bisa di situ bisa buat sendiri sebetulnya. Hanya yang tadi prosedur tadi itu harus dipertimbangkan. Kalaupun tidak dilakukan sama persis, tapi dampak dari prosedur itu tuh kan harus di ini dampak yang positifnya ya itu harus dimiliki oleh sistem drainase yang kita bikin ya seperti itu. Nah, aplikasinya selain untuk pertanian di mana bisa di lapangan olahraga. Kalau ada yang punya kompleksnya ada lapangan bola yang rumput ya, yang tanah kemudian sering kebanjiran ya kita bisa buatkan tuh di kelilingnya atau di bawahnya
saluran-saluran drainase bawah permukaan. Kemudian jalan raya, tapi kalau jalan raya sih setahu saya dia tidak, saya nggak tahu yang teknologi sekarang, tapi yang setahu saya itu dia tidak meresapkan air dari dalam tanah, tapi mengalirkan air limpasan permukaan di bawah tanah gitu, melalui pipa-pipa di bawah tanah. Kalau saya tidak salah seperti itu. Yang perkotaan juga mungkin seperti itu, tapi memang kalau kita punya lahan pekarangan, misalkan kita membuat kita membuat dengan drainase permukaan yang di bawah permukaan yang dengan pipa-pipa perforasi itu bisa sekali. Kemudian area industri ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan tujuannya atau dia kenapa dia dibutuhkan di satu tempat kita install atau tidak seperti itu. Nah, ini adalah rekomendasi FAO apa yang harus dilakukan ketika kita mau melaksanakan atau mau mengimplementasikan drainase bawah permukaan. Pertama, best practice-nya harus punya survei tanah lengkap. Kemudian materialnya sebisa mungkin yang tersedia lokal. Seperti tadi sheet pipe itu kan agak sulit ya. Makanya kami setelah dapatkan metode untuk penyelubungan dengan pasir kalsit itu, kita tidak lagi harus menggunakan sheet pipe. Kita bisa menggunakan PVC yang dilubang-lubangi sendiri. Tapi tentunya itu kan metode itu kan dikembangkan ketika menghadapi lahan yang sempit. Jadi lahan yang sempit itu mesin nggak bisa masuk, gitu, harus manual. Jadi kalau lahannya memang luas ya mungkin metode ini jadi tidak terlalu bisa, tidak terlalu preferable ya, tidak tidak preferable karena capek dan lama. Dan semakin luas lahannya nanti akurasinya juga semakin rendah. Jadi sebaiknya dia harus dipertimbangkan menggunakan alat berat yang standar kalau kita mau membuat untuk skala yang besar ya, lahan yang besar. Nah, kemudian sistem drainase bawah permukaan ini bisa diintegrasikan dengan sistem irigasi. Jadi kalau kita sudah tanam pipa di dalam tanah itu sebetulnya buat drainase bisa, buat irigasi juga bisa. Dan kemudian kan yang kita buang atau kita kelola kan excess water di dalam pori-pori tanah ya. Dan itu kan tidak harus dibuang sebetulnya. Bisa disimpan dulu, nanti ketika musim kering kembalikan lagi ke dalam tanah untuk irigasi. Itu integrasi seperti itu yang harus dipertimbangkan. Jadi drainase bawah permukaan itu akan mencuci, mengeluarkan semua kotoran yang ada di dalam tanah. Jadi nanti harus diperhatikan kualitas air permukaan, tempat aliran drainase itu nanti diarahkan itu, apakah akan terpengaruh seperti apa gitu ya. Ini kualitas air. Kemudian tentunya dia akan mempengaruhi ke ekosistem akuatik dan juga akan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Jadi ini perlu dipertimbangkan ketika kita akan melakukan desain dari sistem drainase bawah permukaan dan apa namanya supaya tidak mengganggu lingkungan seperti itu. Jadi harus dipantau ya, dipertimbangkan yang ini. Oke. Ya, ini ada beberapa poin penting, saya kira nanti dibaca sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Berarti, Pak, eh, kan ada sering yang di lapangan bola atau lapangan iya, ada apa air yang dari rumput dari tanah itu yang mancur gitu. Berarti itu eh, saluran drainase di bawah permukaan tanah berarti, Pak. iya. Setahu saya seperti lapangan bola yang besar, yang terbuka ya. Eh, ya lapangan bola kan ada lapangan futsal ya. Maksudnya ini lapangan bola atau lapangan futsal juga bisa, tapi yang terbuka. Yang permukaannya itu hanya ditutup rumput, bukan dibuat artificial surface seperti lapangan basket keras gitu ya. Itu dan ini lapangan golf itu biasanya ada subsurface drainage-nya. Jadi memang air itu segera mungkin dihilangkan dari
dari profil tanah dalam kedalaman tertentu gitu. Memang dihindarkan. Cuma untuk sistem yang seperti apa itu tergantung tidak sama jadi ya. Kalau kita bicara untuk di lahan pertanian seperti yang di mana? Yang luas seperti di Eropa, Amerika, kemudian yang lahan-lahan yang basically lahan multifungsi, kadang sawah, kadang jadi sawah, kadang tanam padi, kadang tanam kedelai, misalkan seperti itu, seperti di Indonesia atau di Jepang, itu nanti sistemnya berbeda. Jadi kita pegang konsepnya aja sebetulnya ya. Teknologinya nanti sesuai dengan yang ada yang kita bisa terapkan seperti apa yang paling efektif. Saya mau coba bukakan yang ini. Ada lagi? Mungkin itu saja, Pak. Saya mau tunjukkan yang ini ya. Ya Anda bisa lihat juga di itu ya di file-file yang tadi saya sudah upload di ini. Saya mau tunjukkan yang oh, buka. Sebenarnya kalau kita cari keywords subsurface drainage itu kan banyak sekali ya. Hanya kalau saking banyaknya jadi apa namanya? Mungkin saya mempertimbangkan hanya memberikan lebih detail itu dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Yaitu salah satunya adalah yang sheet pipe tadi. Ini mungkin kalau nggak salah ini ada gambar. Ya ini tahun lalu ya. Tahun lalu diseminarkan. Kalau saya nggak salah ini penjelasan videonya juga ada. Tapi nanti saya cari dulu. Saya lupa yang di link yang mana gitu. Nanti juga akan saya sematkan juga di sini deh. Karena ini seminarnya online, jadi kita juga harus menyediakan video ketika presentasi. Ini kira-kira seperti ini. Ini untuk yang sheet pipe ya, case yang sheet pipe. Nah sebetulnya kalau kalau dari apa namanya, misalkan kita menggunakan tile drainage ya yang pipanya besar-besar itu, kurang lebih kebutuhan atau tahapan pengerjaannya itu mirip-mirip. Nah kalau di sini kan ini namanya sheet pipe, jadi bentuknya memang sepertinya awalnya tuh lembaran, kemudian ditarik dengan alat dan nanti dia akan menjadi pipa seperti ini. Dan pipa ini nanti akan ditanam di dalam tanah. Nah di dalam tanah ini kita menggunakan mesin seperti ini. Ini ada mol plow namanya, bajak ya. Bajak peluru, bajak mol, kemudian di belakangnya langsung ditarik sheet pipe-nya, pipanya gitu. Jadi ini sekali jalan langsung memotong profil tanah, kemudian dia membuat lubang terowongan di dalam tanah, langsung menginstal pipanya. Jadi beberapa tahap yang tadi ketika kita menggunakan metode standar tile drainage ya, itu sudah langsung terpenuhi semua. Kita sudah dapat pipa di dalam tanah gitu. Pak, Ya. maaf, share screen-nya belum. Oh, bukan ya. Sorry. Share screen-nya tadi saya kira, oh bukan display ya, lupa. Maaf. Bentar. Share screen-nya saya ganti dulu. Ini kelihatan ya? Iya, Pak, sudah ada. Ya. Ya, ini sheet pipe. Jadi yang ini pipanya, kemudian ditaruh di dalam alat untuk membentuk pipa. Nanti di sebelah sini ditarik. Kalau sudah ditarik, jadinya pipa seperti ini. Ini nanti pemasangannya oleh mesin ya. Mesin seperti ini ditarik, ini pipanya ditarik. Ini ada mol plow untuk membuat terowongan di dalam tanah. Kemudian setelah jadi itu kayak gini. Jadi ini sudah ada jalan airnya. Kemudian ini ada apa? Ada mol drain namanya. Jadi ini sebetulnya terowongan yang dibuat dengan pemampatan tanah ke sekeliling. Jadi di sini sudah menjadi cover apa envelope sendiri untuk pipanya. Jadi kita tidak perlu lagi menutup dengan filter dan sebagainya. Ini sudah cukup untuk kasus yang sheet pipe ya.
Nah, ini kalau sheet pipe itu pemasangan standarnya seperti ini. Ini ya. Ini saluran udara, ini saluran drainase, dan kita lihat ini flat, tidak perlu dengan slope tertentu. Yang penting di satu ujungnya untuk saluran udara, satu ujungnya lagi untuk saluran drainase seperti itu. Tapi pada prinsipnya mau teknologi manapun yang digunakan, ketika kita mau menggunakan sistem drainase bawah permukaan, konsep utamanya adalah kita membuat kondisi supaya air itu bisa mengalir vertikal ke bawah, ke dalam tanah. Jadi di sampai kedalaman pipa drainasenya kita install itu bebas dari eh, bebas dari kondisi jenuh air lah, kurang paling tidak ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Di gambarnya gini lah. Kalau kalau sudah dibuka valve-nya gitu ya, nanti air itu akan turun. Misalkan dari sini kan ada banjir, kemudian turun 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 seperti itu. Nah, ini kan ada bentuk yang ini ya, bentuk yang melengkung. Nah, ini ada beberapa cara untuk memodelkan, salah satunya menggunakan persamaan hook yang tadi. Seperti itu. Ini kebetulan kalau sheet pipe itu memang eh, jaraknya itu hanya 4 meter antara pipa, kemudian kedalaman ini paling rata-rata mungkin 40 cm ya, karena kedalaman perakaran itu tidak terlalu dalam. Kita perlunya hanya sekitar 30-40 cm saja clear dari genangan atau rendaman air di dalam tanah. Seperti itu. Nah, ini adalah lahan yang di Sukamandi. Kalau lahan yang ada di sini, yang ada di PB mungkin nanti mungkin minggu depan ya saya coba tunjukkan. Kita juga sudah pernah membuat apa presentasi seperti itu. Ya, kira-kira itu ya. Ada mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, nanti silakan diskusi ya berdua ya di mengenai yang tadi yang tugas membuat makalah nih. Tapi Anda harus baca-baca dulu nih paling tidak kalau Anda akan menggunakan apa file-file yang di sini sebagai studi kasus boleh, boleh saja. Sebetulnya banyak sih kalau mau Anda cari apa namanya? Anda cari keywordnya sheet pipe seperti ini atau strip pipe gitu ya. Nanti muncul banyak nih, kebanyakan memang dari grup kita gitu, dari kami gitu ya. Nanti yang muncul antara saya, Pak Budi, Pak Kusnul bolak-balik itu terus. Kebanyakan karena yang di Jepang itu kemungkinan mereka publikasi dengan bahasa Jepang jadi nggak ketemu dengan keyword bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalkan mau menggunakan studi kasus yang bukan selain sheet pipe juga nggak apa-apa. Yang penting ada referensinya. Anda cari subsurface drainage banyak kok, keluarnya banyak sekali. Ya, kira-kira seperti itu. Bilang kayaknya kesulitan ini ya, Iya, Pak. kesulitan sinyal ya. Hmm. Ya nanti dibicarakan aja sama dia ya. Coba aja dulu bikin, nanti apapun yang dihasilkan pekan depan kita sambil diskusikan lagi, gitu ya. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan untuk pagi ini. Nanti kasih tahu aja si siapa Gilangnya. Eh, kita cukup untuk kuliah paginya kuliah di online ini cukup nanti dilanjutkan dengan kegiatan mandiri gitu ya. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.